Halo, balik lagi di acara Ninja Interview. Kali ini kita dapat kesempatan lagi main-main ke kantor orang. Kantor ini namanya Agate. Kita langsung kenalan aja sama CEO-nya, Arif. Ini Arif. Yuk, Arif. Jadi gimana nih? Bisa jelasin nggak sama teman-teman apa yang Arif lakuin di kantor ini? Oke, kalau di kita sih, kita dari Agate kita lakukan bersenang-senang tiap hari sih. Jadi kita bikin game, main game dan semuanya. Tapi fokusnya secara company lebih ke bikin game. Oh, Jadi buat game, senang-senang. senang-senang ya. Jadi mungkin kita bisa duduk di mana kita? Ayo kita masuk aja. Mari. Sini aja kali. Iya. Ya, ini ruangan meeting sih. Ruangan meeting kita yang emang didesain untuk kita pengennya at some point kita ini jadi kayak ruang meeting yang bisa siap untuk telekonferensi. Jadi benar kita kan banyak klien kita internasional. Jadi sengaja didesain ini biar untuk akomodasi itu. Nah, oke. Ya. Jadi ini kan kantor game nih ya. Ini unik banget. Mungkin teman-teman di internet banyak yang belum ada yang tahu gitu tentang ini. Kayak apa aja sih game yang kalian buat gitu dan ditaruhnya di mana? Oke. Kebanyakan kalau sampai akhir tahun lalu itu kita bikinnya gamenya untuk web. Jadi banyak tuh game itu kita taruh di web portal luar negeri sih, banyak kan. Eropa, US. Terus kita juga banyak bikin game untuk Facebook tahun kemarin. Facebook sampai sekarang sih masih sering. Jadi kita banyak game kita taruh di Facebook. Contohnya Football Saga taruh di Facebook. Terus tadi ada yang kita ada bikin game pendidikan judulnya Petualangan Dunia Orbit. Itu kerjasama bareng Pak Habibie juga. Jadi kita pengen ngajarin gimana anak-anak biar bisa belajar tapi sambil main. Seru-seru. Jadi itu sampai akhir tahun kemarin. Tahun ini kita sekarang mulai agak shifting sih, walaupun yang itu masih ada, kita ke mobile. Jadi ini orang-orang di sini role ada berapa? Role-nya kalau kita bikin game itu sebenarnya role-nya banyak. Tapi utamanya itu ada tiga role. Nah, role yang pertama itu namanya game designer. Jadi tugas game designer itu adalah dia yang jadi penghayal dari sebuah gamenya. Dia mikirin gamenya itu ada monsternya atau ada gimana, terus levelnya seperti apa, ceritanya gimana, dialognya gimana, barang-barangnya apa aja. Nah itu tugas dia. Sampai bagian kreatifnya, bikin dialog, ya. Jatuh kayak director game yang menentukan gamenya seperti apa. Terus kayak Assassin's Creed tuh cewek. Ya. Terus kayak gitu kebetulan lumayan oke gitu, terus yang game gitu jadi wah gitu. Iya benar. Ya kan jadi kayak hot gitu wah. Ramai langsung. Seperti itu game designer dia juga bikin kotanya, itu kerjaan game designer itu. Kotanya seperti apa. Nah terus role yang berikutnya itu namanya game artist. Game artist itu dia yang gambar. Jadi ntar kita pas ngeliat ada yang lagi gambar, bikin model-model atau apalagi yang gambar, nganimasiin. Nah itu tugasnya game artist. Terakhir programmer ini yang bikin programnya, jadi yang menyatukan semuanya jadi sebuah games. Itu programmer. Terus itu jadi yang artis tuh ngurusin yang kayak teman-teman kalau misalnya pernah tahu kalau misalnya main game apa ya, Farmville gitu. Farmville ya. Nah, kalau yang artis itu dia yang bikin sapinya, dia yang bikin sprite-nya gitu. Sprite-nya ya semuanya. Kayak zaman dulu di Street Fighter gitu. Ya yang bikin itunya. Ya kan, animation-nya gitu kayak gitu. Dia bikin animasi bahkan Hadouken. Animasinya bahkan dia jadi patah-patah gitu. Sorry you can. Sorry you can. Buket gitu. Buket. Ternyata gamers. Main dikit. Ngomong-ngomong game, terus lo main game apa? Favorit? 3 favorit misalnya. 3 favorit dari semua bentuk. Semua konsol games. Apa, komputer, handheld. Favorit pertama itu game strategi Romance of Three Kingdom. Nah, favorit kedua ada game strategi juga Brigandine. Favorit ketiga Final Fantasy series sih. Terus semua dilakuin in-house ya berarti ya? Sampai lagunya juga ya? Sampai lagunya, ya. Kayak divisi musik berapa? Divisi musik sekarang ada 4 orang. Divisi musik. Di artis itu kalau nggak salah ada 18. Programmer juga sama 18-an. Designer tadi itu ada 4. Terus sisanya itu udah manajemen, marketing. Terus kita ada tim yang QA. Itu kerjanya enak tuh game testing. Jadi tiap hari dia kerjanya main game, jadi suruh buat main game, terus bikin laporan, main game, bikin laporan. Tapi ini game yang di develop? Game yang di develop ya. Ya, dia jadi kayak
ngetes nyari game bugnya gitu. Iya, iya. Kalau ibaratnya jalannya tembus gitu, Iya. ya kan, itu jatuh di tiba-tiba hilang kemana. Iya. Atau bahkan tingkat yang paling ekstrim, misalnya kita ngetes game HP gitu kan, dia itu harus ngetes sampai dia lagi main, dia minta temennya nelpon, dia lagi main dia minta temennya SMS, jadi sampai kayak gitu itu harus dites semua. Di sini ada nggak yang kayak nggak main game gitu? Nggak ada, semua gamers banget. Maksudnya kan kayak mungkin game orang-orang pada suka main game karena mereka suka buat ngeluangin waktunya gitu. Tapi kalau udah jadi kerjaan gitu, mereka tuh masih pada kayak main game Banget. di waktu luangnya nggak? Iya, bahkan kalau di kita di kantor di kita ini ada istilah namanya Agate Hours. Kita mungkin kelihatan itu. Jadi kita ada jam yang emang khusus untuk main game, namanya game time. Terus sehari itu bisa sampai 2 jam. Dan waktu itu emang kita main game rame-rame gitu. Walaupun game beda, ada yang main game apa sih dansa-dansa, ada yang main game Dota misalnya atau CS. Nah, itu ada rame banget. Dan tiap personalnya pun pasti masih main game sih. Biasa tuh game tuh yang gue suka tuh yang kayak harus kayak ngancur-ngancurin apa gitu. Iya, GTA gitu ya. Saya juga suka tuh gitu ya. Yang kayak bunuh-bunuhin orang gitu. Monteng der gitu kan terus tapi itu tidak untuk semua umur. Itu kayak enak gitu kan bunuh-bunuhin orang gitu. So naik mobil lo tabrak-tabrakin. Ya. Alternate reality. Kayak bener-bener lo punya mesin gun gitu. Terus bunuh semua orang lah. Iya. Kayak di supermarket. Ke supermarket terus lempar bom 2. Iya. Itu cuma di games. Tapi kejar polisi terus kita tabrak juga. Terus polisi juga diledakin gitu. Sampai datang SWAT-nya, helikopter. Suka main juga berarti. Itu basokain sampai semuanya. Bisa ngambil tank. Ya udah, kita keliling-keliling kali ya, kasih tahu tempat-tempatnya. Iya. Bersambung ke part 2.